Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada hari ini guys kita akan update mengenai Solana. Ya, beberapa dari kalian komen ya, nanyain bang gimana ini udah lama nggak update mengenai Solana. Jadi pada hari ini kita akan sedikit update dan fokusnya lebih ke TA tentunya ya, dan lebih ke short term karena ini adalah video lebih ke futures trading. Dan ngomongin soal futures trading, seperti yang kita bisa lihat di sini, video kita pada hari ini disponsori oleh Bitmart. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi futures, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bitmart. Dan seperti biasa di sini di Bitmart kita bisa pilih menggunakan futures trading ini dengan USD ya, atau dengan Coin M. Nah, Coin M ini kita bisa menggunakan collateralnya yaitu kripto, ya bisa BTC, Ethereum dan seterusnya ya. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai Bitmart, apa saja keuntungannya kita bahas di belakang. Untuk sekarang kita kembali dulu ke main point dari video ini, yaitu adalah update mengenai Solana. Jadi seperti yang kita bisa lihat, tentunya yang membuat orang tertarik terhadap Solana beberapa hari ini, atau minimal beberapa minggu ini, adalah karena peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Pada tanggal 2 Januari dan tanggal 3 peningkatannya besar. Ya. Tanggal 2 meningkat sebesar 12,83% ya. Dan untuk tanggal 3 Januari dia meningkat sebesar 18,38%. Nah, setelah dia berhasil menembus si struktur resisten di sini ya, yang awalnya jebol pada tanggal 16 Desember kemarin, alias dia reclaim ya. Nah, di sini dia lumayan bisa bertahan selama beberapa hari, tetapi pada tanggal 7 tiba-tiba drop. Nah, terselamatkan oleh apa? Oleh BTC yang tiba-tiba meningkat dengan cukup tajam sehingga ya seperti yang kita tahu lah, semua altcoins cenderung berkorelasi dengan BTC. Maka dari itu dia ke bawah meningkat ke atas ya. Kemarin dia totalnya meningkat sebesar 10,54% dan sekarang sedang running di meningkat sebesar 11,13 ya. Nah, jadi pertanyaannya satu mungkin, Bang, ini waktunya beli nggak ya? Waktunya kita ngelong nggak? Yang pasti jangan dulu kita ngelong atau beli spot. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia sedang dalam keadaan yang cukup overbought. Beberapa poin ya. Poin pertama adalah dia di atas dari upper band. Walaupun belum close ya, running tapi masih di atas upper band dan cukup jauh ya. Nah, selain dari itu juga kalau kita lihat dari candle kemarin, dia ini masih reject oleh 14,61 ya. Nah, jadi ada dua resisten tersebut. Nah, yang ketiga adalah satu lagi itu RSI, di mana RSI-nya sekarang ada di atas dari 70, tepatnya di 71,26. Artinya lagi-lagi overbought ya. Jadi dua indikator ini menunjukkan sekarang Solana sedang overbought. Boleh nggak ngelong bang? Boleh, tapi jangan sekarang ya. Kita bahas dulu yang scenario bullish ya. Mungkin scenario bullish ini terjadi kalau tiba-tiba besok, ya mungkin nggak tiba-tiba ya, kalau besok jam 7 pagi ya, dia daily close-nya masih di atas dari 14,61. Jadi sekali lagi gue ulangi, ini adalah scenario bullish-nya ya. Jadi dia close di atas dari struktur 14,61. Nah, untuk posisi long seperti apa setupnya? Setupnya adalah apabila terjadi retest 1, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long ini ya tentunya ada beberapa target TP. By the time si dia sudah retest 1, retest 2, kemungkinan besar si Bollinger Band ini sudah akan meningkat ya. Nah, saat dia meningkat ini bisa menjadi target TP konservatif kita ya. Jadi sekali lagi target TP konservatifnya apabila posisi long terbuka ya atau setup posisi long kena, lu bisa pertimbangkan target TP-nya di upper band. Nah, tetapi buat lo yang lebih agresif dan merasa bahwa momentum ini akan besar, ya, lo bisa pertimbangkan target TP-nya dinaikkan ke 17,67 sen. Ya, jadi itu untuk skenario bullish-nya. Untuk skenario bearish-nya tentunya adalah kalau dia gagal daily close di atas dari 14,61. Jadi misalkan dia jadi nge-wick panjang ke bawah dan daily close-nya di bawah di sini ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP-nya jelas yaitu di 13,29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk posisi futures di Solana ya. Dan kalau untuk posisi spot, gue pribadi masih sedikit ragu ya, karena kenapa? Seperti yang kita tahu ya, Solana ini adalah satu kripto yang
exposure-nya cukup besar terhadap SBF, ya, atau kebalikannya lebih tepatnya ya, SBF punya exposure yang cukup besar terhadap Solana. Jadi kita nggak tahu nih, apakah mungkin dia masih akan ngebuang Solana dia atau tidak, ya. Jadi untuk spotnya gue pribadi masih lebih hold dulu aja, nggak tambah posisi dulu. Sekarang gue lebih memanfaatkan momentum atau volume yang sedang ada di Solana 2 aja, secara short term. Makanya kita trading futures, ya. Dan kalau kita ngomongin futures sekali lagi ya, kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bitmart untuk melakukan trading futures di sini ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, tentunya selain dari trading futures ya, kita juga bisa mendapatkan yield dari hasil akumulasi kita. Ya, buat lo yang sudah sering dengerin DCWT, kemungkinan besar sudah punya BTC di angka 15.000, mungkin punya angka di sekitar 16.000 juga ada, dan seterusnya ya. Nah, tentunya daripada dia nganggur, tidak menghasilkan yield, lebih baik, lebih bijak kalau kita menghasilkan bunga ya. Tentunya kita pasti senang lah dapat bunga ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan earn-nya dari Bitmart. Kalau kita di sini di savings ada berbagai macam aset ya. Ada stable coins, bisa USDT, USDC. Nah, untuk yang USDC ya ini cukup bagus 3,8%. Jadi buat lo yang nimbun di USDC bisa pertimbangkan untuk mendapatkan APY sebesar 3,8% ya. BTC juga lumayan 2,5%, Ethereum di 2,5% dan juga seterusnya. Ini yang fleksibel ya, yang bisa kita tarik kapan saja. Yang fix juga ada beberapa ya. Contoh seperti USDT di sini bisa sampai APY 50%, tapi durasinya hanya 3 hari. Ya, lagi-lagi ya, cukup menarik. Untuk 7 hari ada yang 4%, ada yang 14 hari 5,5, dan yang 90 hari sampai di 6%. Ini cukup besar ya. Dan seterusnya, ada banyak lagi yang lain. Untuk BTC kita bisa lihat di 180 hari ini tinggi ya, 4%-an. Jadi lagi-lagi buat lo ya yang tertarik untuk mendapatkan yield dari aset yang sudah lo kumpulkan ya, silakan bisa menggunakan Bitmart. Dan buat lo yang belum punya akun di Bitmart, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk trade selalu di Bitmart. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.